Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang array pada bahasa C. Nah, array pada bahasa C ini ada dua. Yang pertama itu array satu dimensi dan array dua dimensi. Nah, yang pertama akan kita bahas pada video kali ini itu array satu dimensi agar durasinya tidak kepanjangan, agar teman-teman semua nggak bosan untuk menonton videonya. Oke, di sini ada 4 contoh program array satu dimensi yang berbeda-beda bentuknya. Nah, yang pertama ini adalah array satu dimensi yang dimana isinya itu tidak kita deklarasikan atau tidak kita isi. Nah, untuk yang program kedua ini, untuk arraynya ini sudah kita inisiasi, jadi sudah ada nilai pada arraynya tersebut. Nah, untuk program yang ketiga ini sudah ada isinya, sudah kita inisiasi, namun untuk menampilkan atau mencetak programnya ketika program dijalankan itu menggunakan sistem perulangan atau for. Nah, kemudian program yang terakhir di sini menggunakan input data, kemudian nanti akan berjalan dengan semestinya sesuai codingan ini. Oke, langsung aja ke contoh program yang pertama. Di sini seperti biasa menggunakan library include kemudian main. Nah, intinya yang kita bahas itu adalah arraynya. Nah, arraynya di sini kita menggunakan tipe data integer, kemudian menggunakan variabel a. Nah, 5 ini adalah indeks arraynya, maksimal arraynya itu ada berapa. Kemudian ini untuk menampilkan atau mencetak program array untuk dijalankan nantinya atau di run nantinya. Nah, kemudian ada return 0 mengembalikan nilai seperti semula atau nilai default. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Hasilnya random. Nah, kenapa random? Karena pada isi arraynya ini kita tidak menginisiasikannya. Ini bisa random karena tergantung compilernya, tergantung sistem dan hardware yang teman-teman gunakan. Nah, di sini ini kan nyoba compile menggunakan 32 bit. Kita coba menggunakan 64 bit. Hasilnya seperti apa? Kita jalankan F11. Hasilnya 0. Ya, itu setiap compiler pasti beda. Setiap sistem ataupun hardware pasti beda outputnya. Itu untuk program yang pertama. Oke, untuk program kedua, di sini ada array juga sama, namun bedanya di sini sudah diinisiasikan isi arraynya ada 2, 11, 12, 13 dan 22. Nah, di sini sama mendeklarasikan tipe datanya apa, kemudian menggunakan variabelnya apa, maksimal arraynya itu berapa. Nah, untuk array itu kan dimulai dari 0, selalu dimulai dari 0. Dari 0 sampai sekian. Nah, untuk inisiasi program ini ada 2, 11, 12, 13, 22. Nah, yang pada angka 2 ini dia menempati indeks 0. Jadi indeks 0, 1, kemudian indeks 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ini untuk menampilkan arraynya. Printf, kemudian %i. Karena menggunakan tipe data integer, maka untuk menampilkannya kita menggunakan %i. Nah, di sini kita panggil nih variabel arraynya a. Nah, ini kenapa 0? Karena yang ingin kita cetak itu adalah angka 0. Maksudnya angka 2 pada indeks ke 0, seperti itu. Nah, begitu juga untuk line yang kelima ini, printf, kemudian %i. Kita panggil variabel array a-nya, kemudian kita ingin mencetak indeks ketiga. Nah, indeks ketiga itu berapa sih? Nah, kan kalau angka 2 itu indeks ke 0. Nah, tinggal kita hitung aja 0, 1, 2, 3. Nah, jadi indeks ketiga itu adalah angka 13, seperti itu. Oke, langsung aja kita jalankan F11. Nah, ini hasilnya teman-teman, 2 dan 13. Kenapa 2 dan 13? Karena indeks yang kita panggil itu adalah indeks array ke 0 dan indeks array ke 3. Oke, misal teman-teman mau
mencetak angka 11. Berarti indeks yang ini kita ganti angka 1. Kemudian kita jalankan. Seperti ini, 11 dan 13 untuk outputnya. Oke, untuk program yang ketiga, di sini sama awalnya, include dan main. Nah, sini kita juga deklarasikan tipe datanya. Kemudian maksimal arraynya itu berapa, indeksnya berapa. Kemudian di sini kita inisiasikan isi datanya. Nah, di sini saya sekarang itu pakai 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, kemudian setelah ini kita deklarasikan tipe data i untuk melakukan perulangannya. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke perulangan for, yang dimana untuk menampilkan secara otomatis pada arraynya ini, untuk menampilkan arraynya. Nah, kemudian di sini for i sama dengan 0. Jadi nilai i ini adalah 0 pertamanya. Kemudian i kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, maka i-nya ini akan bertambah 1 sampai jumlah maksimalnya. Sampai jumlah yang kita tentukan ini. Nah, kemudian kalau sudah mencapai jumlah maksimalnya, maka akan printf. Nah, printf persen 4i. Maksud 4i ini untuk mencetak 4 digit integer. Seperti itu. Kemudian a, variabel a, di sini kita menggunakan i karena kita menggunakan perulangan seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang bingung, kita coba pakai pen aja ya. Nah, ini kan perulangannya ya. Kita buat dulu. Ketipisan. Menggunakan tebal. Duh, maaf teman-teman, belok-belok seperti itu. Kayak di sini itu adalah i. Nah, di sini adalah i, kemudian di sini itu adalah variabel arraynya a kan, kita menggunakan variabel a tadi ya. Kemudian di sini itu ininya, indeksnya gitu loh. Misal ini kan i, kita i juga lah gitu. Nah, di sini kan tadi nilai defaultnya itu adalah 0. Nah, di sini 0, maka pada variabel indeks arraynya itu 0 juga. Ini, begitu. Nah, kalau 0 itu berarti akan mencetak angka 3 karena ini indeks ke 0. Jadi hasilnya 3. Nah, kemudian kan yang diminta itu kurang dari 5. Jadi ini ada i++ dong, berarti i-nya itu akan bertambah 1. Jadi 0 tambah 1 maka hasilnya 1. Nah, kemudian di sini variabel array a, kemudian ini berubah menjadi angka 1. Nah, pada indeks ke 1 ini berarti adalah angka 5. Angka 5. Nah, begitupun juga seterusnya. Semisal 5, semisal sampai 5 ya. Kemudian di sini salah teman-teman. Nah, di sini a 5. Maka ini akan di stop, maka nggak akan muncul. Jadi ini. Jadi yang hanya muncul ini adalah 4. 4. Nah, di sini A4 juga. Nah, pada indeks keempat ini berapa sih? 0, 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 11. Seperti itu. Oke, kita langsung jalankan aja programnya. Nah, seperti ini teman-teman. Menggunakan perulangan. Ketika 3 sudah selesai dicetak, maka akan berlanjut ke perhitungan selanjutnya. Jadi untuk menghasilkan 5, 7, 9, dan 11. Seperti itu. Itu contoh program array satu dimensi yang ketiga. Dengan cara mencetak menggunakan perulangan. Nah, di sini program array sama seperti yang sebelumnya, namun ini menggunakan input data. Jadi input data itu terserah kita mau berapa. Langsung aja kita coba.
Untuk logikanya itu kurang lebih sama kayak yang sebelumnya ya. Cuma yang membedakan adalah input datanya. Masukkan jumlah data yang kita inginkan. Itu misal 5. Data kesatunya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu. Nah, jadi program array yang ini adalah untuk menampilkan data urutan dari yang terbesar. Seperti itu. Dari yang terbesar, kemudian yang terkecil. Ini array 1 dimensi. Array 2 dimensi ini bisa disebut juga sebagai array multidimensi. Nah, di sini aku udah ada contoh programnya. Satu program saja. Singkat, pendek aja. 12 line. Yang pertama itu kita biasa memanggil header filenya dulu, include stdio.h. Nah, setelah itu kita pada line 3 itu menggunakan int main void. Nah, kenapa void? Karena program ini sifatnya itu sudah kita inisiasikan datanya, jadi nggak perlu input data. Nah, maka dari itu menggunakan int main void. Nah, kalau teman-teman kurang percaya dalam penjelasan saya, teman-teman bisa mencarinya di Google. Itu penjelasan tentang int main void. Nah, selanjutnya itu adalah int matrix. Nah, yang dimana ini untuk mendeklarasikan tipe data matrix menggunakan tipe data integer. Nah, pada array 2 dimensi itu yang membedakan adalah ini, kolom 2 dan kolom 3. Nah, setelah kita mendeklarasikan tipe data, mendeklarasikan nama variabel, kemudian kita deklarasikan kolom dan barisnya. Nah, setelah 3 ini kita maka menginisiasikan nilainya, nilai data. Nah, di sini saya menggunakan pada kolom 1 itu menggunakan angka 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kolom kedua itu menggunakan 7, 8, 9. Ini hanya sebagai contoh, jadi programnya hanya sangat-sangat sederhana. Kemudian kita masuk ke line ke-7. Di sini adalah printf yang dimana untuk mencetak yang isinya kalimatnya itu isi array matrix. Jadi di sini akan memberitahu bahwa setelah ini kita akan mencetak isi matriksnya. Isi matriks 2 kali 3. Seperti itu. Ya, kalau kalian dapat mata kuliah atau praktikum matif ya belajar seperti ini sama. Nah, setelah itu masuk ke printf. %i, %i, %i. Nah, ini untuk memanggil angka dari ini karena menggunakan tipe data integer. %i itu ya ini integer. Kemudian setelah kita mendeklarasikan %i-nya ini, maka kita tinggal memanggil variabelnya saja. Variabel matriks, kemudian kolom berapa, baris berapa untuk menampilkan ininya. Matriks 0, 0. Nah, berarti yang akan muncul itu 1. Kemudian matriks kolom 1 baris kedua. Pada baris kedua itu masuknya ke indeks ke-1. Jadi 2. Nah, selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk yang lain 9 itu printf %d. Kenapa %d? Karena sini saya mencoba ternyata bisa juga desimal ya untuk mencetak angka atau nilai bulat seperti itu. Kemudian kita sambung dengan memanggil variabelnya sama seperti di atas, namun kalau yang di sini ini untuk kolom di bawahnya. Jadi kolom kedua ini kan sudah kita deklarasikan ada 2 kolom. Nah, kenapa di sini 0 sama 1? Karena ini adalah array dimulai dengan atau dari indeks ke 0. Jadi kita mendeklarasikan 0 untuk kolom 1. Nah, untuk kolom keduanya itu indeks 1. Seperti itu. Dan ya ini untuk memanggil angkanya. Nah, untuk outputnya seperti apa? Langsung aja kita jalanin. Nah, seperti ini teman-teman. Printf %i matriks indeks 00. Nah, berarti satunya ini taruhnya di sini. Kemudian selanjutnya 0 sama 1 itu dapatnya angka 2. Nah, angka 2-nya itu akan dicetak di sini. Seperti itu untuk kelanjutannya. Begitupun juga untuk kolom selanjutnya. Yang lain ke-9. Ini adalah contoh program sederhana pada array 2 dimensi. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat berproses dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.